بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تبارك وتعالى: تفاضل أسماء الله وصفاته. Di antara kaidah dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bahwasanya nama-nama Allah itu semuanya baik, sebagaimana sifat-sifatnya semuanya itu tinggi, maha luhur. Tetapi sebagian nama itu lebih baik daripada sebagian lainnya, sebagaimana sebagian sifat itu lebih tinggi daripada sebagian sifat lainnya. Ya, dan hal ini banyak dalam syariat. Para nabi semuanya adalah utusan Allah SWT, tapi sebagian nabi lebih tinggi derajatnya daripada sebagian nabi lainnya. Ya, amalan-amal ibadah pun demikian. Semua amal ibadah itu baik, sebagian amal ibadah lebih tinggi daripada sebagian lainnya. Maka kembali kepada nama-nama Allah SWT. Nama-nama Allah itu banyak, semuanya indah, sebagian lebih utama daripada sebagian lainnya. Laqad dallat nususul kitab wa sunnati ala tafadhul asma'illahil husna wa sifatil ulya. Telah banyak keterangan dalam nas-nas berupa Al-Quran, ayat-ayat dalam kitab Allah ataupun hadis dalam sunnah Rasulullah tentang berbeda-bedanya keutamaan sebagian nama Allah Subhanahu wa taala atas sebagian lainnya. Demikian juga dalam hal sifat. Bal dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna lillahi isman a'zam. Bahkan Nabi menyebutkan ada nama Allah yang paling agung. Idza du'iya bihi ajabah. Jika kita berdoa dengan nama tersebut, Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta. Jika kita meminta sesuatu, Allah akan berikan. Wa man qala bi'adami tafadhul asma'il husna fa qawluhu mujanibun lis-shawab. Barang siapa yang mengatakan nama Allah SWT itu semuanya ya sama, tak ada beda, maka perkataan ini adalah perkataan yang menyelisihi kebenaran. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah berkata, wa qawlu man qala, perkataan orang-orang yang menyatakan sifatullah la tatafadhal wa nahwu dzalik, perkataan Allah itu tidaklah berbeda-beda, semua sama. Ya, qaulun la dalila alaihi, ini perkataan yang tidak ada dalil. Yang mengatakan nama-nama Allah itu semua sama, sifat-sifat Allah itu semua sama, itu perkataan, pernyataan tidak ada dalil yang mendukungnya. Dan kita dalam berkata-kata dan semuanya harus tegak dengan dalil. Dalam berbuat pun demikian. Ketika ada yang mengatakan sesuatu tanpa ada dalil, kita akan tuntut kepadanya. Wa kama anna asma'ahu wa sifatihi mutanawwi'atun fahiya aidan mutafadilatun. Sebagaimana nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu banyak, bervariasi, bermacam-macam, maka demikian juga ya dalam nama-nama tersebut maupun sifat-sifat tersebut sebagiannya lebih utama dari sebagian lainnya. Kama dalla ala dzalika al-kitab wa sunnah wal ijma' ma'al aqli. Sebagaimana Al-Qur'an, sunnah menunjukkan apa yang kita nyatakan ini, bahwasanya nama Allah tak sama. Demikian juga logika. Ya, dalil logika pun mengatakan demikian, tak sama antara sebagian nama Allah dengan sebagian lainnya. والدلائل على ثبوت التفاضل في أسماء الله جل وعلا كثيرة. Alangkah banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan apa yang kita nyatakan sebelumnya. Ya, sebagian nama-nama itu lebih utama dari sebagian lainnya. Dan di antara wa min hadhihi dalail, dan di antara dalil-dalil tersebut ma thabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhbar as-sahihah. Terdapat ya dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, anna lillahi isman a'zama. Allah punya nama yang paling agung. Di antara semua nama ada nama yang paling agung, paling utama, paling besar. Idza su'ila bi a'ta. Jika kita meminta kepada Allah dengan nama Allah tersebut, Dia akan berikan apa yang kita minta. Wa idza du'iya bihi ajab. Jika kita berdoa dengan memakai nama tersebut, Allah akan kabulkan doa kita, ijabahkan. Wala raiba anna hadhihi fadilatun 'azimatun. Tentulah hal ini menunjukkan keutamaan ikhtassa biha
hadzal ismul ladzi wasaf. Ini menunjukkan keutamaan nama tersebut yang disifati bi annahu ismullahil azam, bahwasanya dialah nama yang paling agung di antara semua nama-nama Allah. Wala'allana naqifu ala tarafin min al-ahadits al-waridah fi dzalik. Ya, semoga kita akan dapat menjelaskan beberapa potong daripada hadis-hadis dalam bab ini. Tsumma naqifu ba'da dzalika ala kalami ba'dhi ahli al-ilmi fi ta'yinih. Kemudian kita akan menyebutkan tentang perbedaan para ulama dalam menentukan manakah nama Allah Subhanahu wa taala itu yang paling agung. Mereka berbeda. Ya. Rawal Imam Ahmad fil Musnad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i an Anas bin Malik. Di antara dalil menunjukkan nama Allah itu berbeda-beda adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad dan Abu Dawud serta Nasa'i dalam kitab mereka Al-Jami' dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW sami'a rajulan yaqulu, pernah mendengar seseorang berdoa, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, bermohon kepadamu, bi anna lakal hamda, bahwasanya segala puji itu adalah milikmu jua, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali engkau, wahdaka la syarika lak, engkau semata, tak ada sekutu bagimu, al-mannan, engkaulah Tuhan pemberi segala macam bentuk nikmat, badi'us samawat, engkaulah Tuhan yang menciptakan langit tanpa ada contoh sebelumnya, wal ard, demikian juga bumi, dzul jalali wal ikram, engkaulah Tuhan pemilik segala macam bentuk kemuliaan dan keagungan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, laqad sa'altallaha bismihil a'zam, sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, alladzi idza du'iya bi ajab, yang jika seseorang jika dengan nama tersebut diminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bi a'ta, jika Allah Subhanahu wa taala dimohon dengannya, Allah akan berikan. Wa zada Abu Dawud wa An-Nasa'i fi akhirih, dan dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i di ujungnya dengan tambahan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan zat yang maha hidup selama-lamanya, yang seluruh makhluk hidup dengannya. Ya qayyum, Tuhan yang maha berdiri sendiri, yang semua makhluk bergantung dengannya. Maka hadis ini menunjukkan adanya nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Jika seorang menyebutkan nama tersebut, Allah akan kabulkan doanya. Wa rawa Ibnu Majah wal Hakim wa ghairuhuma an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, Ibnu Majah, Hakim dan lain-lainnya meriwayatkan dari jalur Abu Umamah sahabat Nabi, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung itu, idza du'iya bi ajabah, yang jika seorang menyeru Allah dengannya akan Allah kabulkan. Fi thalathi suwar min al-Quran, ada 3 tempat dalam Quran. Fil Baqarah, dalam surah Al-Baqarah, wa Al-Imran wa Taha, dalam surat Al-Imran dan dalam surat Taha. Allah tabaraka taala alam, pada 3 surah ini ada nama yang paling agung, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Dalam Al-Baqarah di ayat kursi, Allahu la ilaha Al-Hayyul Qayyum. Al-Imran pun demikian. Demikian juga dalam surah Taha. Itu Al-Hayyul Qayyum. Wa rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan, dan Imam Tirmidzi pun demikian, serta Ibnu Majah dari jalur Asma binti Yazid, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, Ismullahil a'zamu fi hatainil ayatain, nama Allah yang paling agung itu terdapat dalam 2 ayat ini. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini ayat pertama. Tuhan kalian dialah Tuhan yang maha satu, tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Dia. Dialah Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang. Wa Fatihatu Al-Imran, yang kedua dalam pembuka Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, Allah dialah Tuhan, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia, Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Jadi sini ada 2 nama, Al-Hayyul Qayyum, satu surat, dalam surat lain Ar-Rahmanur Rahim. Wa rawa Ahmad wa ashabu sunan wa Ibnu Hibban fi sahihih
Imam Ahmad meriwayatkan juga, demikian pula para ashabus sunan, maksudnya Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa Ibnu Hibban, demikian juga Ibnu Hibban meriwayatkan fi sahihi, dalam kitab yang disebutnya kitab sahih, an Buraidah, dari jalan Buraidah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu, Nabi pernah mendengar seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Tuhan, aku bermohon kepadamu, bi anni asyhadu, bahwasanya saya bersaksi, annaka antallah, engkaulah Allah, la ilaha illa antal ahadus samad, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali engkaulah Tuhan al-ahad yang maha esa, as-samad, tempat bergantung semua makhlukmu, alladzi lam yalid wa lam yulad, Tuhan yang tak pernah melahirkan, tak pernah dilahirkan, lam yakun lahu kufuwan ahad, Tuhan yang tak akan pernah ada yang dapat setara dengannya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, laqad sa'alallaha bismil a'zam, sungguh orang ini telah bermohon kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung, alladzi idza su'ila bi a'ta wa idza du'iya bi ajab, yang jika disebutkan nama Allah padanya dalam doa, Allah kabulkan doa tersebut, demikian juga dalam permintaan, ya Allah akan berikan permintaan tersebut. Fa hadhi ba'dul ahadits tsabitah, inilah sejumlah daripada hadis-hadis yang sahih. An-Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu fi dzikri bismillahil azam, yang menyebutkan adanya nama Allah yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi ata, jika dengannya diminta nama Allah, Allah akan kabulkan doa tersebut dan akan mengijabainya. Wa li ajli dza, karena itulah, kana li hadzal ismi wa ma'rifatihi wal bahthi anhu sya'nun 'azim, karena itulah tentu nama ini, mengenalnya, membahas apa dia nama yang paling agung, adalah merupakan urusan besar, perkara yang besar inda ahli ilmi, menurut para ulama. Karena dengan itulah Allah kabulkan doa kita. Berarti ada sesuatu yang lain dalam makna nama ini, memiliki makna yang begitu dalam, yang harus kita pelajari. Kenapa demikian? Ya, sehingga kita senantiasa berdoa dengan menyebut nama tersebut. Ya, tak sama antara satu nama dengan nama lain. Nama ini lebih spesial, tentunya karena memiliki kandungan yang dalam maknanya. Ya, walahum fi hadza abhathun adidah mukhtasara wa mutawwalah, karena itulah mereka telah berusaha menulis, ada yang dalam bentuk tulisan panjang-panjang, ada yang ringkas-ringkas, ya, banyak mereka tulis tentang nama-nama ini, apa yang paling agung di antaranya. Qala Syaukani rahimahullah, berkata Imam Syaukani rahimahullah fi kitabih Tuhfatudz Dzakirin, dalam kitabnya Tuhfatudz Dzakirin, Waqad ikhtalafa fi ta'yin al-ism al-'azam, telah dipersisihkan untuk, ya, menunjukkan nama Allah yang paling agung itu apa. Ala nahwi 40 qaulan, sampai 40 pendapat. Qad afradaha As-Suyuti bitasnif, dan Imam As-Suyuti telah mengkhususkan satu kitab menulis perbedaan ulama dalam menentukan apa yang paling agung. Walam yadhkur As-Suyuti fi kitabih alladhi afradahu fi dhalika walladhi asmahu ad-durrul munazzam fil ism al-a'zam siwa 20 qaulan. Namun Imam Suyuti dalam kitabnya yang dia khususkan membahas tentang apa nama Allah yang paling agung ini, yang dia beri judul kitabnya itu Ad-Durrul Munazzam, artinya adalah permata yang beratur fil ismil a'zam, dalam nama Allah yang paling agung. Siwa 20 qaulan, dia hanya menyebutkan dalam kitabnya ini 20 pendapat saja. Ya, tadi disebutkan sebelumnya ada 40 pendapat. Ya, Imam Suyuti hanya menyebutkan 20 pendapat saja. Siwa 20 qaulan, ya, wa katsirun minha dha'fuhu dhahirun, bahkan kebanyakan daripada nama-nama yang 20 ini adalah, ya, dha'fuhu dhahirun, lemah sekali dalilnya tentang nama tersebut, adalah nama yang paling agung. Ya, adami qiyami dalilin alaihi min al-kitab sunnah, karena tidak tegak padanya dalil daripada Quran dan sunnah. Bal fi ba'dihha takallufun dhahirun wa syatatun bayyin, bahkan di sebagian nama-nama 20 tersebut nampak sekali, ya, memaksakan diri, penulis memaksakan diri untuk, ya, menyebutkan itulah nama yang paling agung. Wa ba'dul mutasawwifati lahum fi hadzal babi abatilu katsira. Adapun orang-orang sufi dalam bab ini, nama yang paling agung di antara nama-nama Allah, maka sungguh mereka
punya banyak sekali kebatilan dalam meyakini nama-nama ini. Maudhu'ah, ya. La yultafatu ila syai'in minha. Tak boleh kita sedikit pun mengambil perkataan mereka. Wa yuriduna fi dzalika ahadits maudhu'ah, bahkan mereka banyak sekali bersandar pada hadis-hadis palsu tentang nama yang paling agung ini. Wa atharan mukhtara'ah, kabar-kabar ini karang-karang. Wa qasasan munkarah, kisah-kisah yang mungkar, tak benar. Yakhda'una biha awamul muslimin, tujuannya adalah untuk mengelabui orang-orang awam kaum muslimin. Wa yaghurruna biha juhalahum, menipu orang-orang jahil di antara mereka. Wal wajibu ala kulli muslimin, seharusnya hendaklah setiap muslim ala hitatin wa hadarin min al-wuqu'i fi ifki haula'i wa batilihim. Hendaklah setiap orang mukmin menjauhi, jangan sampai terpengaruh, tergelincir dalam kedustaan dari mereka, kedustaan yang mereka karang-karang, meyakini, mempercayai kedustaan mereka, kebatilan mereka yang menyatakan inilah nama Allah paling agung, khasiatnya ini. Karena itulah kami tahu perkara-perkara gaib, karena kami tahu nama Allah yang paling agung, kalian tak tahu. Karena itulah kami bisa membaca macam-macam omongan mereka. Dengan inilah mereka menipu orang awam. Selayaknya jangan sampai kita tertipu dengan mereka ini. Ya, dukun-dukun berbaju agama. Inna min ashharil aqwali fi ta'yin al-ism al-'azami wa awlaha bis-sawabi wa aqrabiha lil adillati huwa anna al-ism al-a'zam huwa Allah. Sesungguhnya pendapat yang paling populer untuk menentukan apakah nama Allah yang paling agung, dan pendapat yang paling benar, ya, yang paling dekat dengan dalil-dalil, bahwasanya nama Allah yang paling agung adalah Allah itu sendiri, huwallah. Jadi nama yang paling agung adalah Allah. Dan Allah maknanya adalah Dzul Uluhiyah, Tuhan yang berhak diibadati, Tuhan pemilik segala macam bentuk ibadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi hamba-hambanya untuk mengibadatinya dan menyerunya dengan nama yang paling agung, Allah. Tatkala hamba mengatakan ya Allah, maknanya wahai Tuhan, hanya Engkau lah yang berhak aku ibadati. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, inilah nama yang paling agung menurut pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Wa ila hadzal qawli dhahaba jam'un min ahli ilmi, dan pendapat ini adalah yang dipegang oleh sebagian daripada ulama. Qala al-Imam Abu Abdullah Ibnu Mandah, berkata Imam Abu Abdullah Ibnu Mandah fi kitabih At-Tauhid, dalam kitabnya yang berjudul At-Tauhid, wa qad ikhtara fihi, dan dia telah memilih dalam kitab tersebut, yakni Ibnu Mandah memilih dalam kitab tersebut, anna ismallahil a'zam huwa Allah, bahwasanya nama yang paling agung, yang paling besar di antara seluruh nama Allah adalah Allah itu sendiri. Qala, berkata Ibnu Mandah, fasmuhu Allah ma'rifatu dzatihi, maka nama Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan ma'rifat. Ma'rifat adalah sesuatu yang mengenalkan dzatihi dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, mengenalkan makhluk dengan zatnya. Karena itulah dia sebutkan dirinya dengan nama-nama Allah, dengan nama Allah, ya, innani anallahu la ilaha ghairi. Itu Allah katakan kepada Musa di Gunung Tursina ketika Musa mengambil daripada Allah subhanahu wa ta'ala wahyu pertama, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha ghairi, tidak ada Tuhan selainku. Ya, maka inilah nama yang terbesar menurut sebagian ulama, di antaranya dari Ibnu Mandah dalam kitabnya Tauhid. Mana Allahu khalqahu an yatasamma bihi ahadun min khalqihi, Allah telah menutup pintu
Ya, sehingga tak ada satupun makhluk yang berani menamakan dirinya dengan nama Allah. Tak ada. Sampai saat ini sudah berapa tahun bumi ini, berapa miliar umurnya, tak ada orang yang punya nama Allah. Tak ada. Baik golongan manusia maupun jin. Tak ada yang punya nama. Siapa namamu? Allah. Tak berani. Tidak berani. Allah Subhanahu wa taala ya telah menutup pintu itu. Nama itu hanyalah milik Allah semata. Ya, kalau andai kata nama-nama lain ada, seperti Ar-Rahman. Sebagian orang berani mengatakan ana Ar-Rahman, sebagaimana Musailamah al-Kadzdzab, saya ini Rahmannya Yamamah, negeri Yamamah. Tapi Allah tak berani. Ya. Iblis pun kalau menggoda manusia tak berani mengatakan ana Allah, paling dia mengatakan ana Rabbuka. Tatkala iblis syaitan menggoda Abdul Qadir Al-Jili atau Al-Jilani, dan dia dalam berkata, wahai Abdul Qadir, dalam bentuk cahaya datang, ya sesungguhnya aku adalah Rabbuka, Tuhanmu. Dia tak mengatakan ana Allah, aku Tuhanmu, ana Rabbuka, aku Tuhanmu, aku telah halalkan bagimu apa yang kuharamkan. Tak berani. Ya, Fir'aun yang paling berani mengaku Tuhan tak berani mengatakan aku Allah, tapi dia mengatakan dirinya adalah Rabb. Ya, apa kata Ibrahim, kata Fir'aun, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, atau mengatakan dirinya ilah, aku tak tahu bagikan ada Tuhan selainku. Dia mengatakan ana rabbukum, akulah Tuhan kalian al-a'la. Rabbun, ilah, tapi Allah tak ada yang berani. Au yud'a bismihi ilahun min dunih, tak ada pula Tuhan-Tuhan selain Allah yang dipanggil dengan gelar Allah. Ada Latta, ada Uzza, ada Hubal, dan sebagian nama-nama berhala tersebut diambil daripada nama Allah sendiri. Azizun diambil daripada Uzza, ya, begitulah seterusnya. Tak ada yang berani mengambil nama Allah untuk dirinya, menamakan anaknya dengan nama Allah ataupun Tuhannya dengan nama Allah. Ja'alahu awwalal iman. Allah menjadikan nama Allah adalah bab pintu masuk ke dalam iman. Asyhadu an la ilaha illallah, itu pintu iman. Barang siapa yang mau masuk ke dalam Islam, wajib awalnya mengucapkan kalimat Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Wa amudal Islam, dialah tiangnya Islam. Wa kalimatul haqqi wal ikhlas, Allah menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang hak, dan itulah kalimat ikhlas. Ya. Wa mukhalafatul adad wal isyrak fihi, Allah menjadikan kalimat Allah, ya, kalimat yang hak, kalimat ikhlas, kalimat yang menyelisihi berbagai macam bentuk, ya, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhtajazul qailu minal qatli. Seseorang yang telah mengucapkan kata-kata ini, asyhadu an la ilaha illallah, maka dia tak boleh lagi dibunuh. Terhalang, kata Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Ya. Faman qala dzalika asama minni dima'ahum, barang siapa mengatakan ucapan tersebut, mereka telah menahan dariku darah mereka untuk ditumpahkan. Wa bihi yuftatahul faraidu, dengan Allah ini pula lah, ya, dibuka segala macam bentuk kewajiban-kewajiban, ya. Wa tan'aqidu al-faraid, bisa diartikan sini adalah salat yang fardu, al-faraid. Dengan kalimat Allah ini pula lah dimulai kalimat salat, ya, salat fardu yang rukunnya adalah Al-Fatihah. Yang Fatihah tersebut awalnya adalah, sebagaimana ulama berselisih, ada yang mengatakan bismillah, Allah pertamanya, atau yang mengatakan pertamanya adalah alhamdulillah, tetap Allah. Dengannya lah dimulai segala macam bentuk salat-salat yang fardu. Wa tan'aqidul aiman, dengan kata Allah ini pula lah sah akan menjadi sumpah, akan, yakni dengan kata Allah ini akan sah sumpah-sumpah. Karena orang jika bersumpah wajib dengan nama Allah tabaraka taala. Tanpa nama Allah tak sah sumpahnya.
Dia berkata, wallahi aku akan pergi hari ini ke sini, wallahi aku akan beri makan, dan seterusnya. Wa ista'adha minasyaitan, dengan kata Allah inilah ya dilindungi manusia daripada syaitan. Allah mengatakan, fasta'idz billah, berlindunglah engkau dengan Allah daripada syaitan. Wa bismihi yuftatahu wa yukhtamul asya', dengan namanya dimulai dan ditutup segala sesuatu urusan. Ya, bismillah walhamdulillah. Kita mulai dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Tabarakasmuhu wa la ilaha ghairuhu. Maha tinggi nama tersebut, maha berkah nama tersebut. Wa li hadzal ismil karim min al-khasa'is ma laysa li ghairihi min al-asma'. Sesungguhnya nama Allah ini, Allah memiliki kekhususan yang tak dimiliki dalam nama-nama lainnya dari nama Allah SWT. Wa min khasa'isihi, di antara kekhususan nama ini, keistimewaannya, anna Allah yudhifu sa'irul asma' ilaihi, bahwasanya Allah SWT menambahkan semua nama-nama Allah lainnya untuk menjelaskan Allah ini sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dialah pengasih lagi penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, menjelaskan Allah. Ya, dalam surah Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus, as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Semua nama ini menjelaskan Allah. Ya, ini kekhususannya, bukan sebaliknya. Kaqaulihi walillahil asmaul husna, contohnya Allah mengatakan walillahi, milik Allah lah al-asmaul husna, semua nama-nama yang baik. Jadi nama-nama yang baik itu semuanya milik Allah, berarti Allah inilah pangkalnya. Ya. Wa yuqalu al-aziz, karena itulah dikatakan al-azizur wa al-azizu war-rahmanu wal-karimu wal-quddusu min asma'illah. Karena itulah kita menyatakan yang namanya al-aziz, Tuhan yang maha perkasa, ar-rahman, Tuhan yang maha pengasih, al-karim, Tuhan yang maha dermawan, al-quddus, Tuhan yang maha suci, min asma'illah. Semua nama-nama ini, baik al-aziz, ar-rahman, al-quddus, adalah bagian daripada nama-nama Allah. Berarti Allah lah pangkalnya. Wala yuqalu Allah min asma'ir rahman, bukan sebaliknya kita katakan Allah adalah nama bagi Ar-Rahman, tidak. Tapi Ar-Rahman adalah nama bagi Allah. Bal inna hadzal ismal karima mutadamminun li jami'i ma'anil asma'il husna. Bahkan nama ini mencakup segala macam makna-makna yang terkandung dalam semua nama Allah yang bagus-bagus. Dalun 'alaiha ijmalan, menunjukkan Allah inilah, ya, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu kembali menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua nama yang bagus ini merujuk kepada satu nama terbesar, yaitu nama Allah. Dialah Tuhan yang berhak diibadati oleh makhluknya. Wal asmaul husna tabinun wa tafsilun li sifatil ilahiyah. Maka semua nama-nama Allah lain yang disebut dengan nama Allah husna adalah tabyin, penjelas, tafsil, perinci, ya, li sifatil ilahiyah, sebagai bentuk rincian yang terkandung dalam nama-nama tersebut sifat-sifat Tuhan Allah. Ar-Rahman dalam terkandung sifat rahmah, Al-Ghafur dalam sifat Al-Maghfirah, dan begitulah seterusnya. Falihadhil ma'anil 'azimah wa ghairiha, karena makna-makna agung seperti inilah dan sebab-sebab lainnya, mimma ikhtassa bihadzal ism, yang membuat nama ini memiliki nama yang spesial, kekhususan, dhahaba ghairu wahidin min ahli ilmi ila ikhtiyari annahu al-ismul 'azam. Dengan sebab itulah sebagian ulama mengatakan inilah nama Allah yang paling agung. Mimma yuqawi hadza, di antara menguatkan ini, anna hadzal ismul karima qad warada fi jami'il ahadits, bahwasanya nama Allah ini, Allah, ya, tertera dalam semua hadis,
allati fiha al-isyaratu ila ismil azam. Semua hadis yang mensyaratkan dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Ini pendapat pertama. Allah adalah nama yang paling agung. Adapun pendapat kedua, wa min ahli al-ilmi man dhahaba ila anna al-ism al-a'zam huwa al-hayyul qayyum. Sebagian ulama berpendapat nama Allah yang paling besar, yang paling agung adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama yang paling banyak ulama berpendapat dengannya. Yang kedua ini pendapat sebagian ulama, antaranya Qayyim rahimahullah. Al-Hayyu Al-Qayyum itulah nama yang paling agung, karena itulah dia termaktub dalam ayat kursi. Dan ayat yang paling agung dan purna adalah ayat kursi, karena ada dua nama tersebut. Ya. Itu pendapat sebagian ulama. Demikian juga yang terdapat dalam pembuka surat Al-Imran. Ya, Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, dan kita akan menjelaskan kenapa keduanya merupakan nama paling agung. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitab Zadul Ma'ad, dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad, fa inna sifatal hayati mutadamminatun li jami'i sifatil kamal. Karena sifat al-hayat, kehidupan, hidup. Karena arti al-hayyu Tuhan yang maha hidup, berarti dalamnya terkandung sifat hidup. Ya, sifat hidup adalah mutadamminatun li jami'i sifatil kamal, mencakup segala macam sifat yang sempurna bagi Allah. Semuanya menjadi sempurna karena hidup. Seseorang yang baik, dermawan, kalau mati selesai, tak sempurna lagi dia. Ya, dengan matinya dia sifatnya tersebut selesai bagi makhluk. Ya, satu makhluk yang cantik, elok, indah, semuanya akhlaknya mulia, dengan kematiannya hilanglah semuanya itu. Tapi Allah Tuhan yang maha hidup, maka semua nama-nama Allah yang terkandung dalam sifat, ya, semuanya itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan menjadi sempurna dengan adanya sifat hidup, berkekalan selama-lamanya, al-hayyu. Ya. Wa sifatul qayyumiyah, kata beliau, fa inna sifatal hayati mutadamminatun li jami'i sifatil kamali mustalzimatun laha. Karena yang namanya sifat al-hayat bagi Allah, hayat, Tuhan yang maha hidup, memiliki sifat hidup, adalah sifat sempurna, ya, yakni sifat yang mencakup segala macam sifat-sifat Allah yang sempurna itu, ya, bahwasanya sifat-sifat sempurna tersebut akan menjadi sempurna dengan adanya kehidupan, ya, dengan adanya kehidupan yang kekal bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatul qayyumiyah, adapun sifat qayyumiyah artinya adalah tegak sendiri, berdiri sendiri, tidak butuh makhluk. Mutadamminatun li jami'i sifatil af'al, mencakup segala macam sifat-sifat fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dibagi sifat Allah menjadi dua, ada sifatul dzat, sifat yang kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, seperti wajah, seperti tangan, seperti ilmu, seperti qudrah. Ini sifat zat yang melekat dengan Allah. Yang kedua namanya sifatul fi'il, sifat fi'il yang terkait dengan kapan Allah berkehendak. Seperti sifat Allah bersemayam, kapan dia berkehendak, Allah turun, kapan dia berkehendak, ya. Maka semua sifat-sifat fi'il ini, Allah murka, kapan dia berkehendak, Allah rahmat, kapan dia berkehendak. Semua sifat-sifat ini wasifatul qayyumiyah mutadamminatun li jami'i sifatil af'al, mencakup semua sifat-sifat fi'il. Jadi kalau kita mau bagi semua sifat Allah dibagi dua. Sifatul dzat ini kembali kepada nama Al-Hayy. Kedua, sifatul fi'il, semua sifat fi'il kembali kepada nama Al-Qayyum. Karena itulah keduanya dianggap yang paling agung. Karena semua nama Allah SWT yang dalamnya ada sifat akan terpulang kepada dua saja. Pertama adalah sifatul dzat, kembali kepada nama Al-Hayy. Karena semua sifat dzat akan menjadi indah ketika memang dia hidup selama-lamanya, tak hilang. Semua sifat-sifat fi'il menjadi sifat yang indah ketika dia kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Karena itulah keduanya merupakan nama terbesar. Wa sifatul qayyumiyyah mutadamminatun li jami'i sifatil af'al. Wa lihadza kana ismullahil 'azam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta huwa ismul hayyul qayyum. Karena itulah kata Syekh, kata Ibnu Qayyim rahimahullah,
Nama Allah yang paling agung yang jika kita berdoa dengannya Allah kabulkan, kita memohon dengannya Allah perkenankan adalah nama Allah Al-Hayyul Qayyum. Ini pendapat kedua. Waqad warada hadzani al-ismani fi aktsar al-ahadits. Banyak kali hadis-hadis yang menjelaskan ini. Bahkan telah kita bacakan pada beberapa hari yang silam. Allati fiha al-isyaratun ila al-ismi al-'azam, menunjukkan inilah nama yang paling agung. Ya. Tapi tetap kita katakan ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Apa permulaannya? Allahu la ilaha illah huwal hayyul qayyum. Allah dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tuhan yang maha al-hayy hidup, al-qayyum. Tetap al-hayyul qayyum nyandar kepada Allah. Maka pendapat pertama itu yang paling kuat. Ya. Adapun pendapat yang ketiga, wa min ahli ilmi, kita pilih tiga, padahal banyak pendapat karena tiga ini yang paling dekat dengan kebenaran. Di antara tiga ini yang pertama itu lebih dekat pada kebenaran. Dan di antara ulama man qala, yang mengatakan innal ismal a'zam jinsun, yang disebutkan yakni dalam hadis-hadis tersebut nama Allah yang paling agung sebenarnya adalah dia jinsun la yuradu bihi ismun muayyan, jenis daripada nama-nama Allah yang hakikatnya bukanlah menunjukkan satu nama tertentu, bukan itu maknanya. Fa inna asma Allahi naw'ani, karena nama Allah SWT itu ya terbagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma, yang pertama adalah ma dalla ala sifatin wahidatin, nama Allah yang menunjukkan satu sifat saja, atau sifatain, atau dua sifat, ya, atau tadammana awsafan ma'dudah, atau mencakup sifat-sifat yang tertentu yang dapat dibilang. Wa tsani ma dalla ala jami'i ma lillahi min sifatil kamal. Adapun yang kedua, nama Allah yang menunjukkan semua sifat-sifat Allah yang sempurna. Jadi ada dua. Pertama, nama yang hanya maknanya mencakup satu dua sifat atau tiga sifat atau sifat tertentu. Ya. Tak ta'adda, tidak mulai melampaui segala macam sifat-sifat. Ya, itu jenis pertama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nama Ar-Rahman hanya mencakup satu dua sifat. Dalamnya terkandung sifat apa? Sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya nama Ar-Razzaq mengandung satu dua sifat. Dalamnya tercukup sifat Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki. Tapi ada nama Allah yang mencakup semua nama-nama lainnya yang sempurna. Ini yang kedua. Ya, wa tsani ma dalla ala jami'i ma lillahi min sifatil kamal, nama yang mencakup semua nama sifat-sifat Allah yang sempurna. Wa tadammana ma lahu min nu'util 'azamah, mencakup ya segala macam bentuk sifat-sifat Allah yang agung, wal jalal yang mulia, wal jamal yang elok. Fa hadzal naw'u huwal ismul 'azam, maka jenis-jenis nama seperti inilah yang diinginkan dengan maksud nama yang paling agung. Jadi pendapat ketiga ini mengatakan nama Allah paling agung adalah nama yang mencakup semua nama-nama Allah lainnya yang sempurna. Karena nama Allah dibagi dua, ada yang hanya mencakup satu dua makna, tiga makna, tapi ada nama Allah yang mencakup semua makna. Cobalah seperti kata-kata Allah. Semua nama-nama lainnya pasti ya kembali kepada makna Allah, bahwasanya semua nama ini menjelaskan Tuhan Allah yang berhak diibadati semata. Kata beliau, lima dalla alaihi min al-ma'ani allati hiya a'zamul ma'ani wa awsa'iha, dia menjadi nama yang paling agung karena menunjukkan makna yang paling dalam, yang paling luas. Fallahu ismun 'azam, maka nama Allah yang paling agung itu diantaranya nama Allah. Wa kadza samad, nama Allah yang paling agung diantaranya adalah as-samad, tempat bergantung segala macam makhluk. Ya, as-samad. Wa kadza as-samad wa kadzalika al-hayyul qayyum, di antaranya adalah nama al-hayyul qayyum. Karena nama al-hayyu kembali kepada semua sifatul dzat, nama al-qayyum kembali kepada semua sifatul af'al. Wa kadzalika al-hamidul majid, demikian juga nama al-hamid al-majid. Demikian juga wa kadzalika al-kabirul azim, nama Allah al-kabir al-azim. Wa kadzalika al-muhit, demikian juga nama al-muhit yang meliputi segalanya. Ini diantara nama-nama Allah yang paling agung, karena dalamnya terkandung segala macam bentuk kesempurnaan sifat-sifat Allah. Fahadhihi al-aqwal ats-tsalatsah, fahadhihi al-aqwal
Ats-tsalatsatu hiya aula ma qila fil ismil a'zam. 3 pendapat inilah yang paling layak ya disebutkan para ulama, mewakili daripada pendapat para ulama tentang apa yang paling agung bagi Allah di antara semua nama-namanya. Ya, jadi yang pertama Allah, yang kedua apa? Al-Hayyul Qayyum, yang ketiga semua nama yang mencakup segala macam bentuk kesempurnaan Allah seperti As-Samad, Al-Kabir, Al-Hamid, Al-Majid. Fahadhihi al-aqwal ats-tsalatsa. Inilah al-aqwal ats-tsalatsa. Inilah 3 pendapat. Wa ala kullin, yang penting fahadhihi mas'alatu ijtihadin. Ini adalah perkara ijtihad. Ya li'adami wurudi dalilin qat'iyyid dilalah. Karena tak ada dalil yang menunjukkan secara pasti, takkan lagi padanya ada keraguan. Ala ta'yin, menunjukkan itulah nama yang paling agung. Tak ada dalilnya secara qat'i. Ya qat'iyyud dilalah yang menunjukkan itulah nama yang paling agung. Yajibu an yusara ilaih, sehingga kita harus katakan harus ini nama Allah paling agung. Perkara yang ijtihad. Ya, illa anna man da Allah, tapi kesimpulannya barang siapa yang berdoa kepada Allah bil ad'iyatil mutaqaddimah, dengan doa-doa yang sebelumnya diajarkan Rasulullah, dengan mengucapkan kata-kata ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya dan seterusnya pada hadis-hadis sebelumnya, yang berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut, ya faqad da'a bismil azam, sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Di ikhbarin Nabi SAW amman da'a Allah bidzalik, karena Nabi mengabarkan orang yang berdoa meminta kepada Allah dengan nama-nama tersebut, bi annahu da'ahu bismil azam, bahwasanya dia telah berdoa kepada Allah dengan nama yang paling agung, alladzi idza su'ila bi atah, yang jika seseorang, ya jika Allah diminta dengannya Allah akan berikan. Wa idza du'iya bihi ajab, yang jika seseorang berdoa dengannya Allah akan kabulkan. Wallahu wahdahu waliyut taufiq. Hanya Allah SWT Tuhan yang memberikan kepada kita taufik.